Ya, Shalom. Bersama dengan saya, Venetson Perikas, STH MPDK, untuk mata kuliah pengantar teologi sistematika. Kita masuk dalam penjelasan materi pertama tentang konsep teologi sistematika. Nah, kita mulai dari pengertian atau definisi. Arti etimologis kata teologi berasal dari dua kata Yunani. Yang pertama theos, artinya Allah, dan yang kedua logos, artinya perkataan, uraian, pikiran atau ilmu. Nah, sistematika, kata kedua, berasal dari kata systematikos, yang artinya penempatan atau penyusunan secara tepat. Dengan demikian, teologi ialah pengetahuan yang rasional tentang Allah dan hubungannya dengan karya ciptaannya, seperti yang dipaparkan oleh Alkitab. Teologi sistematika adalah bagian dari divisi teologi yang mengatur secara terperinci dan berurutan tema-tema dari ajaran doktrin Alkitab. Nah, teologi sebagai ilmu. Teologi dapat disebut sebagai ilmu karena sesuai dengan salah satu definisi ilmu, teologi adalah suatu usaha untuk memberikan penjelasan tentang Allah yang diperoleh dari Alkitab sebagai penyataan Allah yang tidak berubah dengan cara yang sistematis. Nah, teologi Kristen memenuhi unsur-unsur ilmu. Apa saja? Pertama, dapat dimengerti oleh pikiran manusia dengan cara teratur dan rasional. Yang kedua, menuntut adanya penjelasan secara metodologis. Yang berikut, menyajikan kebenaran. Yang berikut, mempunyai nilai yang universal, memiliki objek yang diteliti. Berikutnya berkaitan dengan tempat teologi. Teologi adalah pengenalan tentang Allah dan karyanya. Seluruh kebenaran adalah berasal dari Allah. Karena itu, teologi tidak bertentangan dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain, musik, misalnya musik, filsafat, sosiologi, kedokteran, dan lain-lain, bahkan seharusnya saling melengkapi. Ya. Yang berikut, pentingnya mempelajari teologi secara sistematis. Yang pertama, alasannya, manusia sebagai makhluk ciptaan yang berasio. Yang kedua, sifat Allah sendiri menuntut adanya untuk disusun secara sistematis. Yang ketiga, untuk memberikan jawaban kepada iman kepercayaan dan sekaligus melawan setiap tantangan dari pengajaran palsu. Yang berikut, tugas orang Kristen adalah untuk menjelaskan doktrin-doktrin itu dalam sistematika yang baik dan dalam konteks yang tepat sehingga dapat menjawab pertanyaan. Yang berikut, mengerti teologi bukan hanya sekedar sebagai pengetahuan teoritis, tetapi juga sebagai gaya hidup yang berintegritas. Yang terakhir, keutuhan keseluruhan kebenaran firman Tuhan yang bersistem sangat dibutuhkan oleh pekerja Kristen yang efektif. Sumber teologia. Sumber teologia itu ada 3. Yang pertama, Alkitab sebagai sumber yang paling utama yang menjadi otoritas tertinggi dan mutlak bagi iman dan kehidupan Kristen. Yang kedua itu tradisi gereja, khususnya dari bapak-bapak gereja dan perkembangan pengajaran di gereja dari zaman ke zaman, yaitu tentang apa yang diterima atau ditolak oleh gereja sepanjang sejarah. Yang ketiga adalah buku-buku lain, sumber-sumber yang berasal dari buku-buku yang sudah jadi, yang dihasilkan oleh para teolog, biblika, historika, filosofika, dan untuk dipergunakan sebagai sarana yang membantu menyelidiki Alkitab dengan lebih sehat. Nah, catatan sumber tradisi gereja dan sumber buku-buku lain ini adalah sumber-sumber yang bisa dipakai untuk membantu. Namun demikian, kebenaran dari sumber-sumber tersebut harus dibawa penghakiman terang Alkitab. Yang berikut adalah metode teologi dan syarat-syaratnya. Metode teologia yang pertama presuposisi. Syarat-syarat ya. Syarat-syarat itu yang pertama presuposisi, artinya praduga awal. Jadi setiap orang mengawali pemikiran dengan anggapan yang asumsi. Praduga awal lalu punya asumsi untuk metode teologi dengan syarat-syarat.
Yang kedua, mempunyai perlengkapan rohani dan sikap yang taat. Seorang yang mempelajari Alkitab tidak mungkin bersikap objektif karena ia harus percaya lebih dulu bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tidak mungkin salah. Iman mendahului rasio. Karena percaya orang mengerti. Itu apa yang dikatakan oleh Agustinus. Percaya dulu baru bisa mengerti. Rasio adalah alat yang dipakai untuk mengerti pengetahuan. Nah, karena itu membutuhkan penerangan Roh Kudus atau iluminasi Roh Kudus. Roh Kudus menerangi kita apabila kita percaya. Terus ada cara berpikir atau berpikir. Yang kedua, mempunyai ketergantungan kepada Roh Kudus, ketergantungan kepada Allah. Yang ketiga, punya sikap ibadah atau penyembahan. Nah, ada keterbatasan juga dalam teologi ya. Yang pertama, keterbatasan pemikiran manusia untuk memikirkan pikiran Allah yang tidak terbatas. Allah tidak terbatas, manusia terbatas. Allah yang menciptakan manusia itu sempurna, sedangkan manusia yang diciptakan itu terbatas. Karena itu manusia membutuhkan kesempurnaan Allah untuk menerangi keterbatasannya. Yang kedua, kekurangan ilmu pengetahuan pembantu. Manusia terus belajar untuk membangun ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan akan membantu dia untuk pengembangan diri, tetapi dia juga terbatas. Yang ketiga, keterbatasan bahasa manusia. Bahasa manusia tidak menjelaskan secara sempurna tentang keberadaan manusia. Manusia terus belajar untuk mengembangkan bahasanya. Yang ketiga, kekurangan keterampilan untuk menguasai dan mengartikan secara tepat Alkitab secara utuh dan menyeluruh, atau kemampuan hermeneutik dari manusia. Nah, itu juga menjadi keterbatasan-keterbatasan sehingga manusia sulit untuk memahami tentang teologi. Nah, ada metode-metode yang kita bisa lihat, mulai dari yang metode pertama itu dipakai oleh Charles Hauck. Menurut dia, memakai metode induktif, yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta, kemudian ditarik kesimpulan. Jadi fakta-fakta dikumpulkan lalu ditarik kesimpulan. Jadi Alkitab adalah gudang fakta yang tidak dapat dicerna dan disingkirkan karena tidak diterima oleh rasio. Jadi harus mengumpulkan fakta-fakta dan diterima dengan sebelum pengalaman dan sesudah pengalaman. Itu pemahaman dari Charles Hauck. Yang kedua, metode Calvert. Calvert mengatakan bahwa manusia tidak mungkin mengenal Allah karena di luar jangkauan rasio manusia. Itu keterbatasan manusia. Oleh karena itu, Allah yang mencari manusia. Imanlah yang membantu manusia untuk bisa bertemu Allah yang mencari mereka. Karena Allah ada di luar jangkauan manusia, maka Allah menjadi tersembunyi. Satu-satunya cara manusia untuk menerima kebenaran adalah melalui cara supranatural. Dan Allah harus menemui manusia langsung sehingga manusia mempunyai bukti pengalaman tentang dia. Maka persyaratan teologis harus didasarkan pada pengalaman supranatural itu. Pengalaman bahwa Allah yang mencari manusia dan memperkenalkan dirinya kepada manusia. Berikut ada metode Torrance yang menyampaikan bahwa ilmu adalah suatu keterbukaan terhadap objek. Ilmu terjadi karena manusia menaklukkan diri pada objek penelitiannya yang intrinsik, yang untuk nantinya manusia mampu memberikan penjelasan rasionalitasnya terhadap objek itu. Teologi juga memiliki demikian. Meskipun teologi mempunyai jenis rasionalitas sendiri, tidak perlu sama dengan rasionalitas disiplin ilmu yang lain. Teologi yang objektif adalah teologi sejauh mana teologi tunduk dan terbuka terhadap objek penelitiannya. Torrance menyangkal bahwa objeknya adalah Allah. Karena Allah harus menjadi subjek, maka kalau begitu objeklah Allah yang akan mempertanyakan tentang manusia. Yang berikut metode Paul Tillich. Di metode Paul Tillich, metode korelasi, keprihatinan utamanya adalah bagaimana menyampaikan berita Alkitab kepada situasi dunia kontemporer sekarang ini. Untuk menjawab ini, maka pertanyaan manusia modern itu dihubungkan sedemikian rupa dengan jawaban dari tradisi Kristen. Sedangkan jawaban-jawaban ditentukan oleh bahasa filsafat, sains, psikologi, dan seni modern. Ia yakin tentu ada kaitan antara pikiran dan problema manusia untuk menjawab
dengan jawaban yang diberikan oleh kepercayaan dalam agama. Untuk itu ia menolak jawaban yang supranaturalisme dari fundamentalisme dan juga menolak naturalisme dari liberalisme. Penekanan metode Tillich adalah pada penggunaan bahasa simbolik religius. Ia yakin bahwa pengetahuan tentang Allah hanya dapat diuraikan melalui penggunaan kata-kata simbolik secara semantik. Tugas kita adalah menerjemahkan simbol religius dalam Alkitab ke dalam suatu urutan atau susunan simbol yang teratur melalui prinsip-prinsip dan metode-metode teologis. Metode interpretasi analitis. Di metode interpretasi analisis, teologi adalah ilmu tentang Allah yang memberikan paparan yang koheren, menyatu, berkaitan, teratur, dan logis tentang doktrin-doktrin iman Kristen. Landasan utama yang dipakai dalam metode ini adalah percaya bahwa seluruh Alkitab adalah firman Allah. Kemudian sebagai respon mau tidak mau, kita harus menginterpretasikannya atau menafsirkan berita Alkitab ini, lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa kontemporer yang relevan dengan manusia di setiap zaman, budaya, dan konteks manusia. Dengan demikian, unsur terpenting dalam metode ini adalah penafsiran. Karena segala sesuatu harus ditafsirkan, penafsiran yang tepat akan menghasilkan produk teologi yang tepat. Untuk itu, seorang penafsir harus melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, penafsir harus setia kepada kebenaran Alkitab sebagai sumber normatif dan tidak mungkin keliru bagi semua manusia, biblikal. Kedua, penafsir harus memakai sistem penafsiran yang sehat, ilmu hermeneutik yang sesuai. Melihat dari sudut pandang dan masuk orisinil penulis. Dilihat dari latar belakang, historis, budaya, ekonomi, gramatikal bahasanya. Lalu penafsirannya itu dari Kejadian sampai Wahyu diteliti, dianalisa dan dipadukan. Kemudian ditarik kesimpulan dan prinsip-prinsip apa sebenarnya Alkitab ingin ajarkan secara keseluruhan bagi kehidupan normatif sepanjang zaman. Yang ketiga, untuk tugas dari penafsir juga harus melihat dirinya sendiri, latar belakang, sehingga ia betul-betul terbuka terhadap Alkitab dan tidak berbias mengurangi atau memanipulasinya. Selain itu, sifat penafsiran ini juga harus sesuai dengan sifat kekinian, sehingga dapat diaplikasikan untuk menjawab kebutuhan manusia kontemporer. Yang keempat, keseluruhan hasil penafsiran ini perlu disusun sedemikian rupa untuk memenuhi standar ilmu analitis dengan metode yang tepat dan teratur, sistemik, dan diungkapkan dengan bahasa yang jelas. Teologi yang dihasilkan dari penyusunan ini dijamin sifat biblikal, sistematik, kontekstual, praktikalnya. Dasar pemahaman dari 2 Timotius 3 ayat 16-17. Kita tidak mendaya gunakan teologi untuk memperbaiki ketidakjelasan yang ada dalam Alkitab, tetapi untuk menerangi ketidakjelasan pikiran manusia dalam menangkap isi Alkitab. Nah, pembagian teologi itu karena luas, itu ada dalam teologi biblika, exegesis, teologi historika, sejarah, teologi sistematika, doktrin iman Kristen, dan teologi praktika. Nah, kita ada di teologi sistematika. Karena itu, teologi yang berurusan dengan penataan doktrin-doktrin Alkitab menurut suatu tatanan logis untuk tujuan menemukan, merumuskan, memegang, mempertahankan dasar pengajaran iman Kristen dan tindakan yang sesuai dengan Alkitab. Nah, kita dalam uraian pengantar teologi sistematika sudah selesai. Kita akan masuk dalam pokok-pokok dan kita akan bergumul dengan pokok-pokok yang ada di sini, yaitu Alkitab, Allah, manusia, keselamatan dalam Kristus Yesus, Roh Kudus, gereja, dan akhir zaman. Nah, dari penjelasan ini kita melihat bahwa posisi pembagian teologia ada 4, yaitu biblika, historika, sistematika, dan praktika. Dan kali ini kita sedang bergumul untuk melihat teologi sistematika. Kalau biblika bisa juga dipelajari. Kita juga mempelajari biblika, tapi dalam konteks lebih spesifik tentang doktrin iman Kristen. Historika kita juga mempelajarinya, tetapi juga untuk mendukung doktrin iman Kristen. Dan teologi praktika adalah pelayanan, bentuk-bentuk pelayanan yang harus dipraktikkan dengan dasar doktrin iman Kristen yang relevan dan yang sesuai. Nah, dari semua yang sudah dijelaskan ini, diharapkan para mahasiswa-mahasiswi menyadari betul bahwa
untuk masuk dalam konsep teologi sistematika, kita harus memahami betul dari mana kita memulai